Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya. Dipecat oleh Gus Dur, kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Saya bikin. Bahkan Gus Dur ikut mengkonsep. Iya. Gitu kan. Begitu saya tanda tangani, saya serahkan depan banyak saksi. Apa yang terjadi? Gus Dur bilang, surat pengunduran diri ini sudah saya terima dan selanjutnya kamu simpan. Setelah kamu simpan, nanti kalau saya butuh, baru saya minta lagi. Saya simpan sampai sekarang. Nah, sampai dinamika keras segala macam nggak diminta oleh Gus Dur. Tapi apa jangan-jangan di part itu diuji ya, Cak? Ya, orang bilang, kiai-kiai bilang itu Gus Dur lagi nguji kamu, ternyata kamu lulus. Saya lebih baik nggak berpolitik daripada tabrakan sama Gus Dur. Saya gitu. Karena Cak Imin kan mau kan waktu. Mau banget, 2 kali saya. Di rapat diputuskan, saya terima. Kaget Gus Dur, pagi-pagi saya dipanggil. Kamu nggak apa-apa? Diberhentikan? Nggak apa-apa, saya nggak penting. Saya konsentrasi wakil ketua DPR cukup Gus. Perintahnya apa? Saya jalankan. Loh, katanya kamu ngelawan gitu. Nah, saya sudah mulai sistemnya udah bagus. Tidak ada lagi ketergantungan pada saya. Saya tinggal pun hari ini nggak ada masalah PKB. Apakah bisa dikatakan nih Caimin tahun depan kan harusnya ada muktamar PKB? Harusnya tahun depan sudah regenerasi. Artinya udah nggak berminat untuk maju Saya gitu? sudah yakin betul sistem ini bagus, terbangun ya. Insya Allah sih sudah. Saya tidak harus jadi ketua umum lagi. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Dan juga saya Ardhito Ramadan. di acara kelas Wahid Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Yes. Ini kita kemana lagi nih, Bung Tatang nih? Nah, ini kita berkunjung Yap. di kediaman tokoh perubahan. Tokoh perubahan. Yes, tokoh perubahan. Siapa lagi kok bukan bakal calon wakil presiden? Ya. Pak Koalisi Muhaimin Perubahan. Iskandar, Koalisi Perubahan. Ya. Pak Muhaimin Iskandar. Yes. Nah, terima kasih Caimin. Caimin. Nah, Terima kasih. ini luar biasa kita dijamu di hijau-hijau ini sama dengan warna kemejanya kan. Oh iya ya? Iya, Lupa aku. Ya, jadi Caimin yakin tak iki perubahan ini, Cak? Perubahan nggak bisa dielakkan. Ada kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa tingkat kementokan itu terjadi. Orang ingin sesuatu yang baru, orang ingin berubah menjadi sesuatu. Nah, itu setelah saya keliling ke berbagai penjuru ya. Awalnya saya juga menolak istilah koalisi perubahan. Saya berdebat sama Bang Surya. Apa sih perubahan, Bang? Semuanya juga kontinuitas yang paling penting. Tapi setelah saya keliling bertemu masyarakat, iya luar biasa, mereka ingin berubah. Bukan sekedar berubah pemimpin, bukan. Berubah dirinya juga berubah, cara kerja berubah, cara berpikir berubah. Kayaknya kejenuhan bukan soal politik saja, kejenuhan seluruh aspek ya. Seluruh aspek mengalami penyesuaian baru lah. Semuanya sedang berubah, semuanya sedang mencari yang baru. Akibat teknologi, akibat suasana ekonomi, akibat global, akibat pola hubungan kemanusiaan yang sudah berubah di antara warga bangsa. Lalu orang ingin berubah. Berubah inilah yang nampaknya sangat kuat dan memang tidak muncul secara terbuka ya. Saya menyebutnya silent hope. Harapan yang tersembunyi. Orang Indonesia itu kan mayoritas trimo eng pantum. Ya, nerima. Ya kayak kamu kan terima nasib terus. Terima pas-pasan gajinya. Gak wani protes, gak wani ngomong. Jalanin aja pokoknya. Kalimat timbangane dipecat, timbangane saono lah. Tapi begitu dia disentuh dengan ide baru, iya, ini yang aku ingin gitu. Oh. Silent hope itu seperti itu. Silent hope. Harapan terdiam itu, ya kayak kamu misalnya kan, gajinya rendah gitu kan, kan nggak berani ngomong. Tapi begitu ingin naik gaji nggak, oh iya. Langsung. Iya. Itu yang gua harapkan, kira-kira begitu. Itu silent hope. Silent hope ya di situ. Itu aku pengen beras murah aku. Aku pengen caranya nanam yang subur. Aku pengen pupuk yang aku pengen. Murah, ya. Tapi gimana caranya? Nah,
Awalnya mereka diam, begitu kami datang, apa yang kamu inginkan? Iya kamu berikan, cocok gitu. Oh. Itulah yang namanya perubahan. Jadi kalau ibarat anunya itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Semua ingin berubah. Saya ingin cara kerjanya kok begini, business as usual, birokrasi begitu-begitu aja. Udah dibikinkan omnibus law, sudah dibikinkan ini itu, izin masih susah juga. Sudah dibikinkan satu pintu, satu atap, satu loket. Awalnya dari satu atap, pelayanan satu atap. Habis itu satu pintu. Kegedean juga, satu loket. Tetap aja nggak ada perubahan. Tim sukses lewat. Iklan. Kalau wawancara sama saya repot, tim sukses lewat terus tim sukses. Oke, nah tapi kita mau Flashback agak jauh nih ya. Nggak apa-apa, silakan. Caimin ini kan kalau kita lihat kiprahnya di dunia politik itu sudah sangat lama gitu ya. Bahkan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa bahkan sejak SMP ya kalau tidak sudah SMP. Bukan terlibat, melek sudah politik. melek politik gitu lah. Apa sih yang membuat Caimin muda pada saat itu tertarik dengan dunia ini? Apalagi kita tahu pada masa Orde itu kan ya akses informasi juga tidak semudah itu gitu. Saya hidup di lingkungan keluarga besar NU yang aktivis semuanya, yang sekolahnya juga sekolah aktivis, pesantrennya pesantren aktivis, pendiri NU gitu kan. Jadi sejak SMP, SD bahkan SD, di SD pun kita sudah dilibatkan di IPNU, Ikatan Pelajar NU, yang kegiatan rutinnya seminggu sekali dan itu memorable, sangat membuat saya terngiang-ngiang bagaimana doktrinasi mulai kita rasakan soal komitmen, loyalitas, militansi. Tetapi saya banyak lupa yang soal SD ya. Tapi saya ingat betul memori politik saya itu SMP. Saya kelas 2 SMP, sejak itu saya mengenal apa itu politik. Kelas 2 SMP, guru PMP, Pendidikan Moral Pancasila, itu guru politik saya yang pertama. Namanya Pak Umar Effendi. Pak Umar Effendi ini beliau ngajar PMP tapi out of the box. Pendidikan Moral Pancasila itu kan kewarganegaraan. Dia lebih banyak mendoktrin soal, kami waktu itu kan tertindas. Berpolitik diawasi, kami waktu itu berpartai juga dibatasi, besar sedikit diancam gitu dalam tekanan. Nah, PMP itu diajarkan secara kontekstual. Kalau bahasa keren hari ini kira-kira oleh guru saya politik itu tim kampanye, tim sukses. ini mengganggu rekaman, berarti tim sukses lain. Jadi guru PMP itu Pendidikan Moral Pancasila waktu itu kalau bahasa sekarangnya pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau civil society gitulah ya, di mana lebih banyak diajarkan tentang hak-hak kita. Kita ditindas, hak kita diganggu. Nah, cilakanya waktu itu tiba-tiba suatu hari guru saya bawa fotokopian tentang kejahatan-kejahatan Orde Baru. Di fotokopi SMP kelas 2 dibagi satu kelas, diskusi tentang kejahatan-kejahatan Orde Baru atau lebih spesifiknya harta kekayaan Pak Harto gitu lah. Tuh. Juga gurunya. SMP. Dari situ tau nggak, namanya juga anak SMP, fotokopian itu dibawa pulang dikasihkan bapaknya. Bapaknya tentara. Selesai lah. Satu kelas diangkut ke Kodim. Diinterogasi seharian anak kecil. Kalimat interogasinya yang terngiang-ngiang sampai hari ini, kecil-kecil main politik. Nah, saya sekarang baru sadar, sekarang gue main politik. Ngapain gue? Oh, mulai dari situ. Dari situ saya kenal politik, padahal sejak SD sebetulnya. Dari itu, kecil-kecil main politik, gitu. Nah, ini memori tertanam, tertekan. Hari ini muncul, yes, dari kecil gue main politik. Emang kenapa? Kira-kira gitu. Mungkin nggak diperiksa itu mungkin ya. Nasib berbeda juga sekarang ya. Nasib berbeda. Jadi kita terima kasih sama Pak Harto. Tapi Cak, di usia 32 tahun waktu itu, termuda, wakil ketua DPR ya. Setelah Orba udah runtuh ya. 99 ya Cak. Itu apa Cak yang bisa membuat usia semuda itu rekor belum terpecahkan? Belum.
Jadi pimpinan lembaga negara Ya. tepatnya, apakah DPR, MPR, menteri itu satu level kepemimpinan negara. Ya. Itu waktu itu memang saya mendirikan partai bersama Gus Dur ini karena sebagai aktivis NU kita sama-sama mendirikan, lalu deklarasi, kemudian Gus Dur meminta saya menjadi sekjen. Gus Dur itu orang yang berani betul. 3 generasi dikombine. Yang paling tua itu kiai-kiai sepuh gitu. Terus kemudian generasi tengah Pak Matur Abdul Jalil, kemudian Ki Nur Muhammad Iskandar, Nur Iskandar Arbasani, kemudian tokoh-tokoh tengah. Nah, jeklek lagi yang muda sekali saya. Nah, 3 generasi ini diracik oleh Gus Dur. Gus Dur itu desainer yang paling perfect ya. Beliau memang salah satu keahliannya adalah rekrutmen and push ya. Rekrut orang push. Nggak ada orang kiai-kiai yang dikenal di nasional kecuali Gus Dur yang nge-push. Termasuk nggak ada orang kenal bapak saya kiai kecil, kiai kampung itu tiba-tiba ditulis di Tempo judulnya Kiai Muhammad Iskandar. Judul artikel di kolom Tempo, bayangkan. Seorang bapak saya yang kiai kampung kecil ditulis menjadi judul sebuah kolom oleh Gus Dur. Gus Dur ingin mengekspos, dan itulah keahlian Gus Dur, promoting, rekrutmen, diawali dari rekrutmen, promoting, lalu push, dia dorong untuk menjadi orang. Nah, saya termasuk beruntung karena generasi pertama yang muda masuk politik. Padahal itu di luar nalar saya karena saya sebetulnya masih anti politik dalam konteks anti partai. Oh iya iya. Sempat juga tuh. Anti partai saya kan selama Orde Baru pengen berpartai tapi partainya kan tempe semua. Iya, Merasa nggak representatif ya lah ya. di Orde Baru tuh partai kok nggak ada yang ya bebek semua lah. Iya iya. Nah, saya sebagai teman-teman di kelompok-kelompok kritis itu sejak mahasiswa yang nganggap partai ini Lah kok tiba-tiba saya diajak untuk mendirikan partai. Iya. Nah, logikanya ini demokrasi butuh partai itu kuat gitu ya. Tetapi kan masih ada memori-memori partai ini benar-benar bisa diharapkan nggak sih? Nah, kami kan waktu itu aktif di lebih banyak non governmental di luar pemerintah. Nah, akhirnya direkrut terus menjadi bagian dari pendirian partai. Saya ngurus aktenya, saya menjadi panitianya, saya menjadi konseptor awal desain sebuah partai. Saya belajar, saya ikut menyusun, lalu jadi sekjen. Pas jadi sekjen, kemudian begitu ada kesempatan posisi, ya tentu saya ketua fraksi. Ketua fraksi, begitu ketua fraksi ada pimpinan DPR, ya sudah ketua fraksi mendapat jatah pimpinan DPR. Ditunjuk oleh Gus Dur. Saya minta ini, oke. Jadi Gus Dur itu promoting betul-betul guru besar. Tapi di posisi tahun 99 itu kita tahu DPR MPR-nya saat itu kan lagi rame-rame gitu, ada masalah setelah Orde Baru runtuh kan bikin undang-undang segala macam banyak, lalu juga peta politik mencari presiden wapres kan juga masih melalui MPR pada saat itu. Apa tantangannya sebagai anak yang belum pernah ada pengalaman tapi kok dikasih tanggung jawab yang begitu besarnya gitu? Jadi nampaknya Gus Dur ingin fresh posisi yang fresh mewarnai. Makanya kami fighter. Jadi fighter di dalam menyusun awal dari reformasi. Terutama konteks membangun konstitusi baru. Ya, amandemen ya. Konstitusi baru, demokrasi yang harus disusun dengan lengkap, mulai dari perubahan undang-undang dasar, kemudian undang-undangnya, tata kelola dan seterusnya yang baru. Dari situ Gus Dur ingin kita mewarnai. Ya, banyaklah produk-produk tentang reformasi di undang-undang dasar, pemilihan secara langsung, kemudian lembaga-lembaga balancing power, dan banyak yang kita buat. Lalu salah satu yang monumental adalah salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 45, 20% APBN adalah untuk pendidikan. Ini yang memang menjadi mimpi kami sejak awal, sejak kecil ya. Mimpi kami sejak kecil itu adalah negara memberikan perhatian khusus. Ini yang disebut politik saya sejak kecil. Lingkungan kami pendidikan, perjuangan kami dengan partai, non partai waktu itu ya mimpinya itu. Goal.
satu pasal 20% untuk pendidikan. Itu memang mimpi dan cita-cita yang ya kewajiban utama kita berpolitik di situ. Jadi kita berhasil betul untuk mengumpulkan itu dan macam-macam undang-undang baru. Dan kemudian Cak, ketika itu kan Gus Dur sempat kemudian jadi presiden, tapi kemudian juga dimakzulkan, diimpeach waktu Bukan itu. hanya itu, Gus Dur itu posisi dipilih jadi presiden keadaannya lagi sakit. Semua nggak nyangka dan akhirnya jadi presiden dan sehat. Makanya kalau mau sehat jadilah presiden. Nah, itu ada komunikasi yang terbangun nggak sih Cak? Dan mungkin dinamikanya gimana waktu itu Cak Imin keras. di DPR mempertahankan itu kan pasti. Saya termasuk hampir jadi korban karena saya oleh Gus Dur disuruh dukung Mega awal pasca pemilu ya, belum pemilihan. Sebelum Gus Dur berarti Sebelum konteksnya. Gus Dur kan nggak disangka-sangka maju. Ya. Gus Dur kan sakit, duduk aja susah. Mana mungkin beliau maju? Tapi Gus Dur selalu bilang next saya. Kita nggih Gus. Tapi batin kita apa bisa gitu. Terus kita minta petunjuk Gus, siapa yang kita dukung? Mega saja, kamu dukung Mega. Jadi pasca pemilu 99 saya mega. Nah, betul-betul mega. Bahkan orang sekeliling Gus Dur ini yang mengira saya itu belok ke Mega. Tapi kan itu sebelum pemilu. Oke. Sebelum pemilihan di MPR ya. MPR. Begitu Gus Dur detik terakhir baru Gus Dur mau maju itu kan. Detik sebelum pemilihan voting di MPR itu baru comeback gitu, comeback semua. Katanya sih ada 1-2 yang nggak comeback gitu. Bener-bener kebablas ke sana. Terus comeback itu akhirnya Gus Dur menang. Nah, tapi masa-masa waktu Gus Dur mau lengser itu. Ya. Itu gimana? Apakah Cak Imin Wah, juga saya itu menyesal. Komunikasi Nyesel gitu. saya. Kenapa nggak ngurus tambang dulu waktu itu gitu loh. Kalau sadar Gus Dur mau jatuh ngurus tambang dulu. sugesti buat pensiun. Ya, yang ingin saya sampaikan bukan soal tambang. Yang ingin saya sampaikan adalah 24 jam politik. Nggak ada ngurus ekonomi, nggak ada ngurus keluarga, nggak ada ngurus diri sendiri. Politik. Nah, 24 jam. Seminggu sekali mesti masuk rumah sakit. Sakit kita. Tiap hari DPR istana. Terus tegang kan. Ya. Itu. Nah, sampai pada akhirnya kita gagal mempertahankan Gus Dur. Yang paling lucu di fraksi yang mendukung Gus Dur ini kan akhirnya tinggal PKB sendirian. Ya kita pun akhirnya bertahan habis meskipun sendiri kita jagain Gus Dur sampai akhir hayat. Nah 1-2 nggak kuat imannya lari juga. Akhirnya jatuh. Tapi di masa-masa itu kan sempat panas kondisi itu. Panas Cak Imin. banget. Sempat ada obrolan nggak sih sama Gus Dur waktu itu atau pesan-pesan apa yang Cak Imin terngiang banget karena di akhir itu kan akhirnya Gus Dur memilih untuk saya meninggalkan jabatan ini gitu ya. Sebelum itu Ya, ada obrolan. sejak Gus Dur mulai dijatuhkan, perintah kepada saya pertahankan sampai habis, gimana pun caranya. Lakukan pertahanan, jangan sampai ada gangguan. Begitu perintah itu di awal ya, kita setiap hari itu ratusan ribu orang kita datangkan ke Jakarta kan. Iya. Demo-demo di asrama haji menjadi posko massa. Ya. Nah, sampai pada titik hampir tiji tibeh lah, mati siji mati kabeh gitulah. Sampai gitu. Tapi begitu sudah sampai pada level tiji tibeh, Gus Dur sendiri yang bilang, udah nggak usah dilanjutkan, tarik mundur, kita serahkan kembali, kita mundur. Ya, Gus Dur bilang tidak ada gunanya mempertahankan mati-matian kalau ada korban nyawa. Akhirnya ya sudah. Gus Dur kan selalu komitmen pembelaan terhadap manusia dan nyawa itu nomor satu. Kenapa Gus Dur disebut wali? Karena Gus Dur berhasil menyelamatkan nyawa-nyawa di banyak event termasuk ini. Kalau nggak di stop Gus Dur udah bentroknya besar ya. sudah hampir bakar Jakarta kok. Bansor jatuh. Sudah. Yang namanya Gus Mujib itu sekarang pimpinan pesantren Al Yasini itu
itu ya udah pasukan Belani mati lah, sudah bakar lah gitu. Tapi itu tarik gitu. Tariknya itu lama, kita susah narik dia itu. Menegosiasikan supaya mau pulang. Nah, Caimin, tapi kita tadi udah cerita seberapa dekatnya gitu ya Gus Muhaimin dengan Gus Dur. Tapi kan fast forward ke sekarang ada semacam berita-berita isu bahwa semacam konflik antara Caimin dengan keluarga Gus Dur, nggak hanya dengan Gus Dur aja, tapi keluarga. Ya itulah Gus Dur ya. Gus Dur itu punya satu kebijakan dengan sejuta makna. Oke. Makanya kader Gus Dur itu banyak sekali, termasuk saya, termasuk yang semua orang merasa saya kader Gus Dur. Gitu. Oke. Di antara sesama kader Gus Dur berantem. Itulah hebatnya. Itulah yang namanya pemimpin besar. Pemimpin besar itu setiap kebijakannya menjadi 1000 makna. Nah, tapi kenapa bisa seperti itu? Karena Gus Dur itu tidak pernah tidak pernah mempengaruhi habis-habisan sebuah realitas. Silakan tumbuh karepmu, gede karepmu. Aku ngasih kesempatan yang sama kepada semua orang. Gitu. Akhirnya semua orang merasa dikasih kesempatan kan? Iya. Semua orang dikasih. Nggak pernah menunjukkan kayak keberpihakan pada saat itu nggak pernah aja. Nggak ada. Dan saya baru sadar saya memang mendapatkan amanat besar untuk membawa partai ini. Kira-kira gini Gus, kalau bahasa kasarnya, kamu pimpin PKB. Jangan sampai PKB bergantung orang, bergantung figur, termasuk bergantung kepada saya. Kira-kira gitu. Itulah amanat Gus Dur kira-kira itu. Jadi bikin sistem, jangan bergantung kepada orang, jangan bergantung pada figur. Itu yang diamanatkan ke saya sampai hari ini, yang saya laksanakan. Jadi saya sampai hari ini melaksanakan semua ajaran-ajaran, perintah-perintah Gus Dur. Tapi 18 tahun loh, Cak. Apanya? Ketua Umum PKB itu apa enggak? Apakah jadi bergantung ke figur jadinya, Cak? Ya, itulah saya yang menyatakannya, menyimpulkannya begini. Harus ada stabilisator yang kuat. Nah, gitu, kultur yang terbangun. Itu stabilisator yang kuat itu memang awalnya figur. Oke. Nah, berikutnya sistem. Nah, saya sudah mulai sistemnya udah bagus. Tidak ada lagi ketergantungan pada saya. Saya tinggal pun hari ini nggak ada masalah PKB. Insya Allah masih sistemnya sudah terjaga. Figur-figur yang siap memimpin banyak sekali. Sehingga nanti periode ke depan mungkin sudah berganti orang yang lebih muda, lebih fresh, lebih baik. Karena sistemnya udah berbangun. Apakah bisa dikatakan nih Caimin tahun depan kan harusnya ada muktamar PKB? Harusnya tahun depan sudah regenerasi. Artinya udah nggak berminat untuk maju. Saya sudah yakin betul sistem ini bagus. Terbangun ya. Insya Allah sih sudah. Saya tidak harus jadi ketua umum lagi. Insya Allah figur yang akan muncul, meskipun gitu saya kan bisa masuk Dewan Syuro. Ya. Bisa itu. Ya kita lihatlah, tapi sejauh ini sistemnya masih bagus. Sudah bagus. Dimanapun saya, organisasi ini jalan. Nah, Cak, ini kalau kita lihat konteks Gus Dur ini kan, saya selalu sebagai tokoh besar ini kan termasuk Gus Dur itu kayaknya punya gift untuk melihat ke depan. Kita sempat dengar kemarin kan banyak cerita bahwa Gus Dur sempat ngomong Pak Prabowo bisa nih suatu saat jadi presiden. Nah, kalau secara personal tentang perpolitikan tanah air, wasiat-wasiat Gus Dur apa yang ditinggalkan yang Caimin lagi saiki ngono. Banyak sekali. Misalnya apa tuh, Cak? Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya. Dipecat oleh Gus Dur, kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Saya bikin. Bahkan Gus Dur ikut mengkonsep. Yeah. Begitu saya tanda tangani, saya serahkan depan banyak saksi. Apa yang terjadi? Gus Dur bilang, surat pengunduran diri ini sudah saya terima dan selanjutnya kamu simpan. Setelah kamu simpan, nanti kalau saya butuh, baru saya minta lagi. Saya simpan sampai sekarang. Nah, sampai dinamika keras segala macam nggak diminta oleh Gus Dur. Berarti Gus Dur tahu bahwa one day surat itu dibutuhkan. Nah,
Kalau Gus Dur nggak minta berarti saya harus tanggung jawab untuk meneruskan kepemimpinan ini. Sampai akhir tidak diminta surat pengunduran diri saya itu. Makanya saya menang terus itu kan gara-gara nggak ada surat pengunduran diri. Kalau surat pengunduran diri ini ada, ya saya kalah sudah di PKB sudah kalah. Tapi apa jangan-jangan di part itu diuji ya? Cak. Ya, orang bilang, kiai-kiai bilang itu Gus Dur lagi nguji kamu, ternyata kamu lulus. Makanya saya terharu. Oh, saya nggak nyangka. Saya lebih baik nggak berpolitik daripada tabrakan sama Gus Dur. Saya gitu. Makanya sebagian pendukung kan marah saya bikin itu. Kiai-kiai yang mendukung saya marah, kiai-kiai yang nggak suka Gus Dur marah. Ya saya bilang saya lebih baik off lah. Ya. Daripada saya harus Berhadapan-hadapan. Ternyata di balik itu uji loyalitas. Karena Cak Imin kan mau kan waktu. Mau banget, 2 kali saya di rapat diputuskan saya terima. Kaget Gus Dur, pagi-pagi saya dipanggil. Kamu nggak apa-apa? Diberhentikan? Nggak apa-apa, saya nggak penting. Saya konsentrasi wakil ketua DPR cukup Gus. Perintahnya apa? Saya jalankan. Loh, katanya kamu ngelawan gitu. Jadi ada info-info orang kepercayaan Gus Dur yang menyatakan BCI bahwa saya itu jelek, saya ini maka dipecat. Setelah dipecat pasti ngelawan ini. Kita siapkan pengadilan segala macam. Enggak ngelawan saya. Tapi ilmu politik apa, Cak, yang diserap dari Gus Dur gitu. Banyak sekali. Yang paling sih, Cak Imin. Ya, ilmu yang paling itu jangan memaksakan apa yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Oke. Jadi dulu saya sangat keras kepada Pak Harto kan waktu aktivis mahasiswa lah, ketemu Gus Dur. Pokoknya kepemimpinan nasional ini harus diganti semua. Saya pidato gitu, panggil sama Gus Dur saya. Bahkan saya demo depan istana kan. Waktu dikejar-kejar tentara dan polisi, saya lari ke kantornya Gus Dur. Saya bilang sama Gus Dur, Gus, saya hampir ketangkep polisi, Gus. Apa yang terjadi? Saya berharap Gus Dur, hebat kamu gitu kan. Enggak, gebrak meja marah. Kamu ngawur saja. Udah gitu larinya ke sini lagi. Saya mengira dipuja-puja sebagai pahlawan karena dia kan kritis banget terhadap pemerintah. Lah kok saya malah dimarahin. Dikiranya kamu itu paling jagoan. Tidak semua pemimpin ini buruk. Ada yang buruk, ada yang bagus. Jangan digeneralisir. Gitu. Nah, lalu saya nanti kalau kamu ditangkap, yang repot kita semua. Kamu itu sok jagoan gitu. Itu di depan musuh-musuh politikku di situ. Coba malu kan? Iya, malu. Nah, itu yang saya tangkap apa? Jangan pernah menggeneralisir masalah. Di antara yang kamu generalisir ada yang berbeda-beda. Itu sampai sekarang ilmu yang paling. Jadi, apakah yang di sana musuh politik itu jelek semua? Enggak, pasti ada yang bagus. 1, 2. Ada yang banyak yang jelek juga. Gitu. Oke. Apakah kawan kita bagus semua? Belum tentu, kawan kita juga ada yang jelek, yang bikin kropos kita juga banyak. Itu yang namanya tidak boleh menggeneralisir. Suatu hari Gus Dur bilang, aku itu sebetulnya nggak ada masalah sama kamu, tapi 5 temanmu itu loh yang masalah sama saya. Orang buruk semua ini. Gitu. 5 orang yang temanmu ini jelek semua ini. Itu contoh bagaimana Gus Dur meneliti semua perkembangan itu. Ya udah, kamu baru anggap berhasil kalau kamu sudah mecat semua 5 orang ini. Oke. Awalnya tidak saya pecat tuh orang. Ujung-ujungnya bener juga kata Gus Dur. Akhirnya gua pecat juga. Itu ya, itu padahal selisih waktu perintah itu dengan pemecatannya kira-kira 20 tahun. Suwe ini kalau kamu pengen tahu, Gus Dur kok tahu? Iya. Wandi 5 orang itu ternyata bikin masalah. 20 tahun. Bayangkan kalau dulu saya nurut Gus Dur, gua pecat. Iya, bener. Wis tadi apa ya? Kadung sok. Ya, tapi ini kita banyak ketawa-ketawa gini kan. Tapi saya pengen tahu dengan pengalaman Cak Imin sudah puluhan tahun di dunia politik, mungkin ada nggak sih kisah-kisah atau part-part dalam timeline tersebut yang
bikin seorang Caimin ini sakit hati karena politik begitu? Baper. Karena kan banyak ada Oh drama ya, pengkhianatan kalau lah, mau segala jujur macam baper lah. terus hidup ini Pak. Maksud Baper saya terus. sekelas Caimin. Tapi tidak pernah saya bawa ke hati. Ya sudah, kita nikmati, kemudian kita anggap ini bagian dari dinamika politik biasa, tidak usah dibawa ke hati. Jadi sebetulnya baper tapi nggak usah dibawa hati. Bahkan teman akrab saya bilang politik yang ada di depan Caimin ini ibarat api yang membara, disuruh nelan, begitu sudah ditelan, disuruh masukin mulut tapi nggak boleh ditelan. Oke. Nggak boleh ditelan, jadi panas di mulut terus Iya. gitu. Dilepeh nggak bisa, ditelan nggak bisa. Itulah politik yang sedang kita baper-baperkan itu ya. Tapi kita harus sadar bahwa ya kita harus nikmati. Mungkin ada momen tertentu Cak yang paling menyakitkan lah gitu. Banyak sekali, yang paling menyakitkan dituduh korupsi lah. Nah, Paling menyakitkan. yang akhirnya itu bahkan berjalan terjadi siklusnya terus. Ya setiap 5 tahun 5 jadi isu tahun. politik. Nah itu tuduhan korupsi itu yang alhamdulillah seiring waktu kan semua terbuka, semua diproses pengadilan, diproses kasasi, bahkan yang dihukum sudah bebas. Bebas, nah. Semua sudah clear kan. Tapi yang namanya dituduh korupsi setiap 5 tahun diangkat lagi jadi isu gitu kan. Nah, tapi itulah yang paling menjadi tantangan kita bahwa negatif campaign itu Iya. akan setiap saat muncul. Negatif campaign itu harus disiapkan, jangan baper Oke. terhadap negatif campaign. Nah, yang paling pokok dari ini saya ingin ambil hikmahnya saja. Hikmahnya adalah berhati-hatilah dalam menjadi pejabat publik. Harus hati-hati karena tidak tahu sekeliling kita ini apakah benar-benar orang baik atau tidak. Nah, itu caranya terus menyiasati gimana ya, Cak? Ya. Karena kan apa ya, setiap 5 tahun sekali, bahkan tahun ini ya, Cak, yang kemarin Ini udah nggak, dipanggil itu. tahun ini nggak, udah sepi lah. Udah sepi lah ya. Udah sepi. Tapi yang kemarin maksudnya yang diperiksa KPK itu loh, Iya, Cak? sejak itu sudah sepi kan, nggak terbukti ya sudah. Heeh. Nah, Orang itu jadi- capek nggak sih, Cak? Waduh, wah. Iya, pasti capek, tapi ya kita harus hadapi. Kita harus membantu aparat penegak hukum dengan jujur, clear, terbuka. Akhirnya publik tahu. Cak, kalau kita bicara orang semakin tinggi itu kan Makin kencang anginnya. angin semakin kencang, tapi juga di satu sisi makin kesepian. Apalagi di politik itu kan disebut tidak ada teman yang abadi, Abadi. tidak ada musuh yang abadi. Dalam apa itu? Menjalani itu akhirnya apa trik yang digunakan ketika misalnya hari ini Cak Imin paling percaya sama siapa? Belum tentu suatu Besok saat beda dia lagi. dikhianati itu, Ya, Cak. Nah, betul. itu piye, Cak, ngakalinya itu, Cak? Ya, jadi bedakan berpolitik sama berjuang. Jadi berpolitik itu hanya bagian dari perjuangan. Oke. Apa yang disebut berjuang itu ideologi, cita-cita, harapan, mimpi. Nah, kalau kita konsisten di ruang ideologi, di ruang mimpi, di ruang cita-cita, di ruang harapan, berikutnya berpolitik is easy, mudah. Mau setiap hari ganti kawan, setiap hari ganti lawan, no problem. Yang penting kita harus ada di ruang ideologi, di ruang gagasan, di ruang cita-cita, di ruang spirit. Nah, enaknya di NU itu kan itu. Ruang ideologi itu terjaga, lalu politik itu jalan saja, proses saja dari yang harus kita tempuh. Jadi agar kamu tidak sepi, agar kamu tidak merasa baper, agar kamu tidak merasa sedih dalam berpolitik, karena politik itu dinamis, dinamikanya fluktuatif, naik turun, keras, kadang itu menyakitkan gitu ya. Ya, kamu harus konsisten istiqomah di ruang ideologi, di ruang cita-cita, di ruang harapan. Ini yang saya sebut perjuangan. Oke. Ini yang sebut di situ ada Ahlussunnah wal Jamaah, di situ ada NU, di situ ada Islam, di situ ada kebangsaan, ada humanisme, ada kerakyatan. Yang ini harus matang di dalam rumah ini. Nah, alhamdulillah saya ini di Jogja, di organisasi mahasiswa, di
Ibnu dari bawah di situ sudah ditanamkan ruang ini. Ada ruang ideologi. Sehingga ngadepin proses-proses politik ya itu biasa saja. Ibarat persilatan ini jurus-jurus saja yang di sini. Sehingga bisa berganti jurus, bisa berganti pasukan, bisa berganti orang, bisa berganti musuh, bisa berganti suasana. Nah karena itu pada kaum muda sering saya bilang, anak-anak PMI itu saya bilang, kalau kamu istiqomah di ruang ini, kamu akan aman. Resiko apapun siap kamu hadapi. Nggak merasa akan ambiar mentalnya atau blank ketika ada yang berkhianat gitu ya? Nggak ada rasa takut. Takut hanya pura-pura saja sebenarnya. Berani juga pura-pura juga. Padahal takut. Takut pura-pura, berani juga pura-pura. Padahal takut. Pura-pura takut, padahal berani ya. Iya. Jadi di situ ruangnya, sehingga kamu memasuki ruang apapun kamu tenang. Itu tapi makanya kenapa Cak Imin dikenal apa ya? Tukang lobby ya. Cak Imin ini Saya malah lobby. paling tidak bisa lobby sebetulnya. Maksud sih Cak? Apalagi lobby hari kekinian, lobby kekinian bisa nggak kamu bawa tas kresek? Nggak bisa loh. Bahaya tuh gitu. Lobby kekinian harus bawa oleh-oleh bos. Lobby tanpa bawa oleh-oleh, ini seminar apa lobby? Oh iya. Masa sih Cak Imin terkenalnya kan bisa apa menjalurkan? Iya, yang Membuka komunikasi ya jadi jabatan. Komunikasi yang penting. Komunikasi, tapi ya bukan lobbyers saya. Saya bukan lobbyers. Saya lebih komunikator aja. Kita baru lihat tim sukses yang lengkap kan baru di Pak Prabowo. Iya. Saya lihat lengkap, itu udah diumumkan ya. Susunannya saya lihat tadi pagi itu. All star lah ya jadi. Bener-bener Pak Teri ini saya. Oke, besok saya beli kemangi. Saya tidak berkhianat pada siapapun karena sudah mentok nggak ada jalan di koalisi pemerintahan. Padahal perintah muktamar PKB saya harus masuk dalam Pilpres. Kapan sebenarnya Cak Imin tuh ngerti pasti bahwa ketoke gak ya? Nggak bisa gol nih sama Pak Prabowo nih. Saya nanya langsung kok. Oh iya Cak. Ya, hasil diskusi sama Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo 4 alternatif capres, saya masuk cawapres gitu ya. Masuk terus, nggak masuk. Oh ya oke. Semua ini tuh anak-anak negeri, jangan ada yang didiskriminasi. Presiden harus levelnya di atas semua. Ya. Jangan sampai presiden terpengaruh orang-orang yang kelasnya di bawahnya, saya bilang. Dengan dipilihnya Pak Mahfud ini sedikit mengganggu Caimin lah untuk pasar pangsa di Jawa Timur gitu. Caimin melihatnya Barangkali Pak Mahfud laku aja gara-gara saya kok.